Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we will learn about the application of the second derivative. In the previous matter, we talked about concavity, and today we will learn about the second derivative test. Oke, kita tahu bahwa the first derivative yang telah lalu kita pelajari, it is help to us to classify the critical point of the function. So in here, today we will learn about the second derivative test to determining whether a critical point of f is a local maximum or local minimum. So in here, we have the definition about the second derivative test. Let f be the twice differentiable on an interval a and c be critical point of f in a such that f prime c is equal to 0. So we have the 2 points here. Yang pertama adalah jika f double action c atau turunan kedua dari fungsi tersebut lebih daripada 0, f has a local minimum at x equal to c. If f double action c or f turunan kedua dari fungsi f kurang daripada 0 has a local maximum at c. Let's see graph in here. Let's see if the f prime c is equal to 0 and f double action c more than 0, so it is called the local minimum at c. And if f prime c is equal to 0 and f double prime c less than 0, so it is called the local maximum. The graph in here illustrates the second derivative test. And we know that f is a concave up, near of the f double prime c is more than 0, then it means that the graph of f lies above and its horizontal tangent at c, and so f has a local minimum. So, and it is similarly. So in here, let's see the example. Apply the second derivative test to find the local extrema of the function fx is equal to x pangkat 3 dan seterusnya. Dan lihat kita solusinya. Yang pertama adalah kita harus menurunkan terlebih dahulu fungsinya. Kalau sudah kita turunkan, nanti akan dapat 3x kuadrat dikurang 6x dikurang 9. Kemudian kita coba faktorkan. Jika difaktorkan, kita akan dapat 3, x kurang 3, dan x plus 1. Dan seperti sebelum-sebelumnya juga, f prime x-nya kita sama dengan 0. So, we can get the x is equal to minus 1 and x is equal to 3. And it is called the critical point of f. Kalau kita sudah dapat critical point, sekarang kita turunkan fungsi yang pertama tadi. Kita sudah dapat nih f prime x-nya. Sekarang kita turunkan yang kedua, maka akan dapat 6x dikurang 6. Selanjutnya, to apply the second derivative test, we compute f double prime at these points. Jadi, yang pertama, kita kan sudah dapat nih titik-titik awal tadi, titik critical point-nya, yaitu negatif 1 dan 3. Sekarang, x sama dengan negatif 1 dan x sama dengan 3 yang kita dapat dari f prime x tadi, kita substitusi di f double action-nya, yaitu f double action dengan x sama dengan negatif 1. Kita substitusi akan mendapat negatif 12. Kemudian kita coba juga dengan x sama dengan 3, maka kita akan substitusi di f double prime tadi, maka akan dapat 12. Oke. Since f double action minus 1 is less than 0, jadi ini hasilnya negatif, the second derivative test implies that, sekarang kalau misalnya ini sudah kita dapat negatif 12, otomatis itu kurang daripada 0, ya kan? Nah, sekarang mengimplikasikan bahwa apabila kita substitusi f sama dengan negatif 1,
ke fungsi awalnya, maka akan dapat hasilnya 11. 11 ini adalah local maximum value of f. Sedangkan kalau misalnya kita substitusi 3, tadi kan kita dapat 12 ya, it is more than 0. So the second derivative test implies that f3, jadi ini apabila kita substitusi ini ke persamaan awal ini, maka it is a local minimum value of f, because f double prime c less than 0 itu adalah local maximum. And then kalau misalnya f double aksennya itu adalah kurang daripada 0, seperti ini, kurang daripada 0, it is called local maximum. Example, find the local extrema of the function. Yang pertama adalah sesuai tadi juga, kita turunkan pertama dulu. Kalau kita turunkan dapat fungsi ini, kemudian kita faktorkan. Kalau sudah difaktorkan, kita sama dengankan dengan f prime x is equal to 0. Kalau misalnya kita dapat 0, berarti ini kan x kuadrat, berarti adalah 0 ya, x sama dengan 0 atau plus minus 0. Berarti kita dapat double root di sini, x sama dengan 0. Kemudian ada x sama dengan 1 dan x sama dengan negatif 1. Ada 3 di sini. Kemudian kita turunkan lagi di turunan keduanya, f double aksen x, yaitu 60x pangkat 3 dikurang 30x. Next, kalau kita sudah seperti sebelumnya tadi, we compute the f double prime x at critical point. Jadi yang pertama ini f double aksennya dengan negatif 1 dulu. Kita substitusi f double aksen negatif 1, kita substitusi ke sini, maka akan hasilnya negatif 30. Maka negatif 30 itu kurang daripada 0. Nah sekarang kita coba f double aksen 0 sama dengan 0 ternyata. Kemudian kalau misalnya kita substitusi 1 ke f double aksennya itu, maka 30 ya. 30 juga lebih daripada 0. Nah, the second derivative test tell us the f has a local maximum at x is equal to negative 1, a local minimum at x equal to 1, and f double aksen 0 is equal to 0. Kita sekarang coba pakai sign chart dengan negatif 1, 0, dan 1. Ini ada tanda 2 seperti ini. It means that it is double root ya. Ini double root tadi ya, x kuadrat kan di sini. Patternnya positif dan negatif. Jadi di sini ada 2 buah tanda. Sekarang tadi kan negatif 1 dan 1. Sekarang kita substitusi negatif 2. Negatif 2 ke sini. Negatif 2 ini kan positif, nanti negatif 2 negatif 2 nanti akan jadi negatif positif ya kan. Antara negatif 1 dengan 0 kita substitusi, misalnya negatif 0,5 berarti negatif, dan ini positif berarti nanti jadinya negatif. Kemudian 0,5 kan di sini jadinya negatif, ini jadinya positif juga kan negatif. Misalnya kita coba 2, di sini adalah positif dan semuanya kan positif. Kalau kita sudah dapat sign chartnya, ini ada naik, turun, kemudian turun lagi, naik lagi. Nah, kita lihat bahwa local maximum at x is equal to negative 1. Iya ya, local maximum ya. Ini kan dia naik, kemudian turun, sesuai dengan definisi yang local maximum dan local minimum. Kemudian di x sama dengan 1 dia local minimum, karena dari kiri dia negatif, baru ke naik lagi ya kan positif. Nah, jika f double aksen sama dengan 0, ini kan tadi f double aksennya sama dengan 0. The test given no information about critical point at 0. Ya kan, karena tadi apa? Kalau di ada note tadi ya, di sana disampaikan bahwa jika the second derivative test can be used only when f double aksen exists. The test fails when f double aksen c is equal to 0. If f prime c is equal to 0 and equal to f double aksen c, then there might be a local maximum, a local minimum, or neither at point x is equal to c. Jadi kalau misalnya kasusnya seperti ini, misalnya kasusnya ada f aksen c itu sama dengan 0 dan f double aksen c itu juga sama dengan 0, maka kasusnya kita harus menggunakan the first derivative test. Makanya kita gunakan derivative test di 0 ini ke fungsi awalnya. Jadi kita hanya menggunakan application the first derivative kalau misalnya turunannya itu semuanya 0.
f double extension c sama dengan 0, fc sama dengan f prime c is equal to 0 juga. So we see that f prime does not change at x equal to 0. Jadi kita lihat juga tanda design chartnya ini dia tidak berubah, hanya turun aja. So f does not have a local maximum or minimum. Oke, thank you, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.